Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pelayangan dan resonansi bumi. Simak terus sampai akhir. Tentang pelayangan bunyi dan resonansi. Pelayangan bunyi itu merupakan variasi kuat lemahnya bumi secara periodik karena superposisi. Superposisi itu nama lainnya perpaduan atau interferensi dari dua gelombang bunyi dengan frekuensi sedikit berbeda. Satu layangan adalah dua bunyi keras, keras lemah keras, atau dua bunyi lemah, lemah keras lemah yang berurutan. Rumus dari pelayangan bunyi ini dari FL ini frekuensi layangan ya. Bisa juga disebut layangan per sekon atau hertz satuannya. FL sama dengan mutlak F1 min F2 dan TL periode layangan adalah seper mutlak F1 min F2. Di sini hati-hati, jangan sampai keliru ya. TL sama dengan T1 dikurangi T2 per mutlak, itu salah. Yang dikurangin itu frekuensinya dulu, jangan seper dulu frekuensi masing-masing baru dikurangi terus di mutlak. TL sama dengan mutlak T1 min T2 sama dengan mutlak seper F1 min seper F2. Nah, ini salah ya, beda rumusnya ya. Di sini keterangannya ya, kita lihat FL itu frekuensi layangan hertz, F1 dan F2 ini frekuensi gelombang bunyi pertama dan kedua satuannya hertz, sedangkan TL itu periode layangan dalam sekon. Berikutnya resonansi. Jadi resonansi ini merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain dengan frekuensi yang sama, atau frekuensi yang satu merupakan kelipatan bulat dari frekuensi yang lain. Di sini rumusnya Ln sama dengan 2n-1 per 4 kali lambda. Ln itu panjang kolom udara saat resonansi ke n, itu dalam meter, dan lambda itu panjang gelombang dalam meter. Kita lihat contoh soal ya, contoh soal pelayangan. Sebuah garpu tala mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 680 Hz. Bunyi tersebut merambat melalui kolom udara pada tabung yang diisi air. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukan panjang kolom udara pada tabung agar terjadi resonansi kedua. Jadi ini soalnya tentang resonansi ya. Kita lihat ada frekuensi ya, F sama dengan 680 Hz. Lalu ada kecepatan bunyi di udara, itu V sama dengan 340 meter per second. Tentukan panjang kolom udara pada tabung agar terjadi resonansi kedua, atau N sama dengan 2. L1 itu berapa? Kita lihat rumus resonansi Ln sama dengan 2n-1 per 4 kali lambda. Nah, lambdanya itu gimana? Nah, di sini kan belum diketahui lambdanya ya, sedangkan V sama dengan lambda F. Nah, masih ingat kan? Jadi di sini Ln sama dengan L2 sama dengan 2 per min 1 per 4 dikali V per F. Nah, V nya berapa tadi? 340 per F nya berapa? 680. Nah, itu bisa dicoret 1 dan 2. Jadi sama dengan 2 kali 2 min 1. 4 min 1 itu 3 ya. Jadi 3 per 8. Nah, jadi kalau dijadikan
desimal L2-nya 0,375 meter. Jadi kita bisa dapatkan L2-nya itu 0,375 meter. Nah, sekarang saya akan membahas tentang efek Doppler. Simak terus video ini sampai akhir. Efek Doppler merupakan suatu fenomena yang terjadi ketika seorang pengamat atau pendengar mendengarkan frekuensi bunyi yang berbeda dengan frekuensi bunyi asli yang dikeluarkan oleh sumber bunyi. Jadi katakanlah misalkan di sini ada mobil ini akan sedang berjalan sambil membunyikan klakson dengan frekuensi misalkan 500 Hz. Maka pendengar atau pengamat mendengarnya bisa sama 500 Hz, bisa juga kurang dari 500 Hz atau lebih dari 500 Hz. Kenapa bisa berbeda-beda? Hal ini terjadi karena baik salah satu antara sumber bunyi maupun pendengar, atau bisa juga dua-duanya sumber bunyi dan pendengar itu berbeda atau bergerak dengan kecepatan tertentu. Oke, efek Doppler itu biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari, hanya kita tidak menyadarinya. Jadi ini contohnya ya. Jadi mobil ini bergerak ke kanan dengan kelajuan tertentu sambil membunyikan klakson. Lalu di pinggir jalan kemudian ada pendengar. Nah, pendengar atau pengamat ini akan mendengarkan suara klakson mobil kurang lebih seperti ini. Kita coba dengarkan ya. Nah, coba sekali lagi. Nah, apa yang kita dengar ketika mobil ini sedang menuju pengamat, mendekati pengamat, maka frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat itu lebih tinggi. Dan ketika mobil ini menjauhi pengamat, maka frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat ini lebih rendah. Padahal menurut orang yang berada di dalam mobil, frekuensi bunyi dari klakson itu tetap tidak tinggi terus rendah seperti yang didengar oleh pengamat. Inilah yang disebut efek Doppler. Efek Doppler ini tidak selalu terjadi pada saat terjadi pengamat diam atau mobilnya bergerak. Bisa saja dua-duanya bergerak. Misalnya kita berpapasan ya di jalan pos ya, di jalan tol ya. Nah, jadi kita sedang naik mobil dan papasan dengan mobil lain juga dan sama-sama menyalakan klakson misalkan. Maka ketika sumber bunyi ya kita atau bis yang kita papasan itu mendengarkan klakson, maka kita pas saling berdekatan itu kencang, dan ketika kita sedang berpapasan atau menjauhi sumber bunyi, maka frekuensinya akan terdengar lebih rendah. Nah, jadi gambarannya udah paham ya. Sekarang kita coba ke perhitungan atau rumus ya. Jadi ini adalah rumus efek Doppler ya. Fp sama dengan V plus minus VA plus minus VP per V plus minus VA plus minus VS dikali Fs, di mana Fp adalah frekuensi bunyi yang didengarkan oleh pendengar dalam kurun Hertz. Fs adalah frekuensi sumber bunyi atau frekuensi bunyi asli ya yang dikeluarkan oleh sumber bunyi, satuannya Hertz. Dan V adalah cepat rambat bunyi di udara. Kalau tidak diketahui itu udah ada tetapan, itu 340 meter per second atau dinyatakan lain bisa 330 ya atau 310 per sekon, meter per sekon, itu tergantung dari soalnya. Nah, terus VA, VP, VS itu ini kita coba jelaskan. VP itu kecepatan pendengar ya, atau pengamat. Nah, itu dalam meter per sekon. Nilainya akan positif jika pendengar mendekati sumber bunyi dan negatif kalau pendengar menjauhi sumber bunyi. Nah, di sini plus minus ya itu ya. Jadi ini diambil positif jika
pendengar mendekati sumber bunyi, dan negatif kalau pendengar menjauhi sumber bunyi. Dan 0 kalau pendengar diam atau tidak mendekati atau tidak menjauhi. Vs itu kecepatan sumber bunyi ya, dalam meter per sekon. Nah, di sini hati-hati ya, ini terbalik ya. Dia nilainya positif kalau sumber bunyi menjauhi pendengar. Jadi sini ada plus minus, yang diambil yang plus kalau sumber bunyi menjauhi pendengar, dan minus sumber bunyi mendekati pendengar, dan 0 kalau sumbernya diam. VA itu kecepatan angin atau satuannya meter per sekon. Nilainya positif kalau angin tertiup dari sumber bunyi ke pendengar. Nah, jadi logikanya kalau angin bertiup dari sumber bunyi ke pendengar, maka bunyi akan mengalir lebih cepat. Nah, kan gitu. Jadi plus. Kalau misalkan angin bertiup dari pendengar ke sumber bunyi, berarti angin itu kan menghambat bunyi ya, menghambat bunyi ke pendengar. Jadi nilainya negatif. Dan 0 kalau tidak ada angin. Jadi catatannya, tanda VP dan VS itu bisa sama, bisa berbeda. Jadi bisa saja VP-nya plus, VS-nya min, atau bisa juga VP dan VS itu sama-sama plus atau sama-sama minus. Jadi kemungkinan tandanya bisa sama, bisa berbeda. Tapi kalau tanda untuk VA, jadi kalau keduanya positif atau keduanya negatif, tidak mungkin berbeda tanda. Jadi misalkan yang atas V plus VA itu harus sama ya. Kalau V atasnya V min VA, maka bawahnya ada V min VA. Kalau tanda plus plus minus itu bukan ditentukan dari pendengar dan sumber, tapi ditentukan dari angin ini bertiup dari mana ke mana. Dari sumber ke pendengar, kalau pendengar ya plus VA, kalau tertiupnya dari pendengar ke sumber berarti min VA. Oke. Coba kita langsung ke contoh soal. Sebuah mobil yang sedang melaju dari jalan tol atau di jalan tol dengan kelajuan 90 km per jam melihat bis yang melaju berlawanan arah dengan memiliki kelajuan 108 km per jam sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 1800 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu 330 meter per sekon, tentukan frekuensi yang didengar oleh supir mobil itu saat A. Sebelum berpapasan dengan bis, B. Setelah berpapasan dengan bis. Oke. Nah, kita di sini kita catat dulu yang diketahui ya. Jadi kita sebagai sumber bunyi ya. Nah, mobilnya sebagai pendengar. Jadi di sini kelajuan mobil ya itu VP atau kelajuan atau kecepatan pendengar. Nah, ini satuannya masih kilometer per jam. Jadi kita ubah dulu menjadi meter per sekon. Coba kita ubah dulu ya. VP 90 km per jam. Jadi dikonversi dulu ya. 90-nya tetap, lalu kita kasih jarak ya, meter per sekon. Lalu pembilangnya kilometer per 1 km berarti kan dikalikan 1000 ya. Per yang bawah jam ke sekon, itu 1 jam itu 3600 sekon. Ditulis 3600. Nah, kita hitung, kita coret. Lalu 10-nya dan 36 dibagi 2 ya, bagi 5 bagi 18 dan 90 bisa dicoret nih ya, 5 kali 5 itu 25, maka 25 meter per sekon. Nah, kemudian kelajuan bis ya, VS nya 108 km per jam ya, kita ubah meter per sekon ya, 108 seperti tadi ya, 1000 per 3600 meter per sekon. Nolnya 2 dicoret, lalu digabung ya, 36 dan 108 itu 3. Nah, 3 kali 10 maka 30 meter per sekon.
Oke. Nah, kemudian yang base-nya membunyikan klakson ya. Frekuensi sumbernya Fs sama dengan 1800 Hz. Lalu cepat rambat bunyi di udara ya, V sama dengan 330 meter per second. Oke, sekarang kita jawab soal A. Soal A di sini sebelum berpapasan dengan bis, artinya mereka saling mendekati. Mobil kan ya, pendengar mobil ini ya, kita ke kanan dan bisnya berlaju berlawan arah, berarti sumbernya ke kiri. Oke. Di sini Fp sama dengan di sini nggak ada angin ya, jadi V-nya 0 ya. V lihat pendengar ini mendekati sumber. Kalau pendengar mendekati sumber, maka Vp-nya positif, berarti plus Vp per bawahnya V. Kita lihat sumber ini juga mendekati pendengar, S-nya ke kiri, maka mendekati pendengar. Sumber mendekati pendengar berarti negatif, V min Vs dikali Fs. Oke. Kita masukkan angkanya ya. 330 ditambah 205 dibagi ya, 330 dikurang Vs-nya 30 dikali Fs-nya 1800 sama dengan 330 tambah 25 sama dengan 355 ya, dibagi 330 min 30 maka 300 dikali 1800. Coret 6, jadi 355 ya dikalikan 6 ya, hasilnya maka 2130 Hz. Nah, jadi kita dapatkan soal A, soal frekuensi yang didengar oleh sumber saat sebelum berpapasan dengan bis adalah 2130 Hz. Jadi lebih tinggi daripada frekuensi aslinya, yaitu frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi 1800 Hz. Oke, sekarang ke soal B. Setelah berpapasan bis, artinya posisinya setelah berpapasan kan berarti ya, jadi S-nya di kirinya B dan P di kanan ya. Jadi mereka bergerak saling menjauhi ya logikanya. Jadi B kita gambar di sini, S-nya sekarang di kiri karena udah berpapasan ya, dan P-nya di kanan, bergerak ke kanan. Oke, berarti di sini Fp sama dengan V, berarti kalau menjauhi ya, berarti pendengarnya menjauhi sumber. Kalau pendengar menjauhi sumber itu berarti minus. Keper V-nya bawahnya sumber menjauhi pendengar. Kalau sumber menjauhi pendengar itu berarti V plus Vs dikali Fs. Kita masukkan 330 dikurang V25 per 330 ditambah Vs 30 dikali 1800, jadi sama dengan 330 dikurangi 25 itu berarti menjadi 305 ya, per 330 ditambah 30 itu berarti menjadi 360 dikali 1800. Nah, coret tuh ya, bisa ya, 1800 ya, 1800 jadi 5, jadi tinggal 305 kali 5 Fs-nya maka menjadi 1525 Hz. Oke, jadi frekuensi yang didengar oleh sumber setelah berpapasan dengan bis adalah 1525 Hz, lebih rendah dibandingkan frekuensi bunyi aslinya. Jadi paham ya, ini cara perhitungannya. Contoh soal berikutnya, sebuah lokomotif dengan kecepatan 30 meter per second bergerak saling menjauhi dengan sebuah sepeda motor yang kecepatannya 15 meter per second.
Saat itu angin bertiup searah gerak sepeda motor dengan kecepatan 5 meter per sekon. Lokomotif membunyikan peluit dengan frekuensi 1125 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, tentukan frekuensi bunyi yang didengar oleh pengendara sepeda motor. Nah, jadi di sini yang membunyikan peluit itu lokomotif ya. Dan lokomotif berarti sumber ya atau S, dan sepeda motornya sebagai pendengar. Nah, lokomotifnya kecepatan 340 meter per sekon, 30 meter per sekon ya sumber bunyinya ya. Dan sepeda motornya kecepatannya VP-nya 15 meter per sekon. Saat itu angin bertiup searah gerak sepeda motor dengan kecepatan 5 meter per second. Jadi VA-nya 5 meter per second. Nah, di sini VA-nya ya, coba digambar dulu ya, plus atau minusnya ya. Jadi mereka itu bergerak saling menjauh ya. Ini bersumbernya ke kiri, terus pendengarnya ke kanan. Pendengarnya kan sepeda motor ya. Sumbernya itu lokomotif ya. Jadi angin bertiup searah gerak sepeda motor ya, anginnya ke kanan ya. Ini VA-nya ke kanan. Jadi VA ini arahnya ya dari S ke P. Jadi sumber ke pendengar. Kalau sumber ke pendengar, jadi logikanya ya jadi angin ini mempercepat cepat lambat bunyi. Jadi di sini positif. Nah, kemudian lokomotif membunyikan peluit berbentuk Fs 1125 Hz. Jika cepat lambat bunyi di udara V 340 ya, 340 meter per sekon, tentukan frekuensi bunyi yang didengar pengendara sepeda motor. Oke. Nah, di sini skemanya udah jelas ya. Mereka bergerak saling menjauhi, berarti rumusnya Fp sama dengan, hati-hati ya, ada di sini ada VA ya. Jadi VA ini tandanya positif ya. V plus VA. Ya, kemudian nah ini plus VP atau min VP. Kita lihat pendengar di sini posisinya menjauhi sumber. Mereka bergerak saling menjauhi sumber sehingga negatif VP. Per bawahnya sama ya, V plus VA ya. Jadi tanda VA itu selalu sama ya. Jadi kalau atas plus, bawah plus ya. Jadi ini sumbernya menjadi pendengar. Jadi plus VS. Jadi dikali FS. Nah, kita masukkan angkanya ya. Ya, V plus VA-nya ya 340 plus VA-nya 5 dikurangi 15 per bawahnya 340 plus 5 ditambah VS-nya 30 dikali FS-nya 1125. Ini sama dengan yang atas ya, 345 dikurangi 15 maka 330 per 340 tambah 5 maka plus 30 jadi 375 ya dikali 1125. Ini bisa dicoret ya. Maka menjadi 3. Jadi FP sama dengan 330 dikali 3. Jadi 990 Hz. Jadi frekuensi bunyi yang didengar oleh pengendara sepeda motor adalah 990 Hz. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah mobil ambulan bergerak dari barat ke timur dengan membunyikan sirine berfrekuensi 900 Hz. Seorang pengendara sepeda motor yang bergerak mendekati ambulan dengan kecepatan 72 km per jam mendengar sirine tersebut dengan frekuensi 1050 Hz. Saat itu angin bertiup ke timur ke barat dengan kecepatan 36 km per jam dan cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second. A. Tentukan kecepatan ambulan. B. Setelah mereka saling menjauhi.
tentukan frekuensi sirine yang didengar pendengar ya, didengar oleh pengendara sepeda motor ya. Jadi di sini kita gambar dulu ya skemanya biar jelas ya. Jadi skemanya ambulan sebagai sumber ya, karena dia yang membunyikan sirine. S bergerak dari barat ke timur ya. Kita lihat ya. Jadi ini geraknya ya, membunyikan sirine ya dengan frekuensi ya, Fs-nya ya 900 Hz. Lalu sepeda motor bergerak mendekati ambulan ya, ini P pendengar ya, bergerak ke kiri ya mendekati ambulan dengan kecepatan Vp 72 km per jam. Langsung kita ubah meter per sekon, hasilnya dikali 1000 per 3600. Coret 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 ya, coret 2, jadi 20 meter per second. Jadi frekuensi yang didengar oleh sepeda motor ya, Fp nya 1050 Hz. Saat itu angin bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan 36 km per jam. Jadi VA nya 366 langsung dikali 1000 per 3600 ya, untuk dijadikan meter per sekon ya. Jadi bisa coret ya, maka menjadi 10 meter per second. Jadi ini plus atau minus kita lihat. Jadi sini angin kan bertiup dari timur ke barat, jadi bukan dari kanan ke kiri ya. Ini VA nya, artinya dari P ke S, dari pendengar ke sumber. Artinya angin ini menghambat bunyi itu untuk bisa merambat ke pendengar. Jadi tandanya negatif. Oke, lalu di situ cepat rambat bunyi di udara berarti V berarti 340 meter per second. Kita cari kecepatan ambulan. Rumusnya Fp sama dengan V min VA. Karena anginnya negatif ya, menghambat ya. Plus atau minus ya. Di sini pendengar mendekati sumber. Pendengar mendekati sumber itu berarti plus. Jadi Vp per berbawahnya juga minus ya, karena kalau VA atas minus maka bawah juga minus. V min VA, sumber mendekati pendengar berarti negatif, min VS dikalikan Fs. Kita masukkan Fp nya 1050 sama dengan V nya 340 min VA nya 10 per Vp nya 20 per 340 min 10 min Vs ya, yang dicari ya, dikali Fs nya berapa? 900. Kita cari dulu ya, 1050 sama 900 ini bisa ya dibagi 150, maka 1000, maka ini bagi 50 menjadi 7, 900 dibagi 150 itu 6. 6 nya kita pindah ke kiri, 7 per 6 sama dengan yang atas 340 min 10 plus 20, maka 350 per 340 min 10 ya 330 min Vs. Lalu bisa coret 7 dan 300 itu menjadi 50. Jadi kita kali selang 6 kali 5 itu 300 sama dengan 330 min Vs. Vs nya sama dengan kita pindah kiri ya, 300 pindah kanan, maka menjadi 330 min 300 itu sama dengan 30 meter per sekon. Nah, ini jawaban soal yang A ya. Kecepatan ambulan sebesar 30 meter per sekon. Sekarang kita soal B ya. Setelah mereka saling menjauhi. Kalau saling menjauhi ya, berarti skemanya berubah. Jadi mereka sudah berpapasan. Jadi P-nya sekarang di kiri, bergerak ke kiri, dan S-nya di kanan, yaitu bergerak ke kanan. Angin masih bertiup ya dari timur ke barat. VA-nya seperti ini.
Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Fp sama dengan di sini hati-hati ya. Sekarang angin bertiupnya dari sumber ke pendengar karena mereka sudah berpapasan ya. Kalau tadi kan dari pendengar ke sumber, sekarang dari sumber ke pendengar. Kalau dari sumber ke pendengar, maka tanda VA-nya menjadi positif karena angin mempercepat perambatan bunyi dari sumber ke pendengar. Dari di sini V plus VA, terus mereka bergerak saling menjauhi ya, menjadi min VP per yang bawahnya juga V plus VA ya. Jadi ingat ya, atas bawah tandanya sama ya. Kemudian sumber menjadi pendengar, maka menjadi plus VS dikali FS-nya. FS-nya tetap ya 900. Jadi sama dengan, jadi 340 ditambah VA inginnya 10 dikurangi VB-nya 20 dibagi ya 340 plus 10 plus VS-nya 30 dikali 900. Jadi di sini 340 plus 10 min ya 350 min 20, maka menjadi 330 dibagi 340 plus 10 tambah 30, maka menjadi 380 dikali 900. Di sini bisa kita coret ya 0 dan 0, dan ini bisa kayak kalkulator boleh, maka jawabannya boleh, maka menjadi FP sama dengan 781,58 Hz. Jadi setelah mereka saling menjauhi, frekuensi sirine yang didengar oleh pengendara sepeda motor adalah sebesar 781,58 Hz. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Selamat belajar.